Volume kendaraan arus balik meningkat mulai dari tol Cipali hingga gerbang tol Cikampek Utama. Rekayasa lalu lintas yakni one way dan kontraflow melihat perkembangan arus lalu lintas. Jika kepadatan terjadi, skema one way akan diterapkan mulai Kamis sore dari gerbang tol Palimanan hingga Cikampek. Pada Kamis siang, antrean hanya terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Dari data Jasa Marga, volume arus balik kendaraan menuju Jakarta meningkat sejak Rabu malam. Sementara itu di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta sempat terjadi kepadatan di rest area kilometer 62. Polisi menerapkan skema buka tutup rest area untuk mengantisipasi kemacetan. Salah satu penyebab kemacetan adalah keluar masuk kendaraan di rest area kilometer 62. Kakor Lantas Polri melihat kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung, Jawa Tengah yang kondisinya ramai lancar. Kakor Lantas memastikan peningkatan kendaraan arus balik akan terjadi mulai 6 Mei besok, sehingga akan diterapkan sejumlah rekayasa lalu lintas berupa kontraflow atau one way. Kita mulai akan diperkirakan naik pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei. Kami juga sudah mendapatkan arahan, kemarin mungkin rekan-rekan juga sudah melihat semua bagaimana Bapak Presiden juga memberikan solusi-solusi apa yang sebaiknya dikerjakan oleh masyarakat. Jumlah kendaraan yang diperkirakan akan kembali ke Jakarta berdasarkan angka perhitungan dari rekan-rekan di Jasa Marga sudah menunjukkan angka di atas rasio 1. Artinya kita harus intervensi dengan rekayasa lalu lintas kembali. Kita tidak bisa membiarkan. Saat meninjau tol Trans Jawa lewat udara, Kakor Lantas melihat tol belum terjadi kepadatan sehingga rekayasa lalu lintas mengikuti perkembangan di lapangan. Namun akan benar-benar diterapkan mulai 6 hingga 8 Mei. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat petang, Triksi. Bagaimana pantauan Anda sore ini? Apakah sudah diberlakukan kontraflow di sana? Ya Ihsan, selamat petang. Saat ini rekayasa lalu lintas kontraflow salah satunya sudah diterapkan sejak jam 4 sore tadi. Jadi ada satu lajur yang sudah dibuka selepas gerbang tol Cikampek Utama ini dan dapat digunakan untuk kendaraan arus balik yaitu yang mengarah ke Jakarta. Kontraflow ini dibuka hingga KM 47 atau jalan tol Jakarta Cikampek yang mengarah Jakarta, Ihsan dan juga saudara. Lalu kemudian untuk kendaraan yang mengarah ke Palimanan atau tol Trans Jawa ini yang saat ini dialihkan untuk ke jalur sebelah kiri untuk dapat melakukan transaksi di gardu tol satelit, Ihsan dan juga saudara, karena memang saat ini sudah melihat ada volume peningkatan kendaraan yang mengarah ke Jakarta, jadi gardu tol utama ini kemudian dioptimalkan untuk dapat memfasilitasi jumlah kendaraan yang mengarah ke Jakarta, Ihsan dan juga saudara. Lalu kemudian kalau misalnya melihat dari data real time Jasa Marga hingga jam 3 sore tadi sudah ada sekitar 28.000 lebih kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama ini ke arah Jakarta, sementara yang ke arah Palimanan ini sudah mulai turun, ada 21.000 lebih kendaraan yang melintas, Ihsan dan juga saudara. Nah kemudian untuk mengetahui karena memang besok ini sudah mulai memasuki arus balik dan puncaknya diprediksi pada tanggal 8, maka sudah ada bersama saya Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwi Mawan Heru yang akan menjelaskan lebih detail, Ihsan dan juga saudara. Selamat petang Pak Heru. Izin Pak, ini terkait evaluasi kemarin arus mudik agar tidak terjadi kepadatan lagi di arus balik dan juga antisipasinya untuk arus balik seperti apa Pak Heru? Oke Triksi, pertama arus mudik sampai dengan dari H-10 sampai dengan H1 itu sekitar 2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta. Ya, itu kalau dilihat terhadap normal 2021 ada kenaikan sekitar 20%. Untuk arus mudik ini kita periodenya lebih panjang, Triksi. Jadi sampai dengan bisa 10 hari, orang pergi 10 hari sebelum Lebaran kan, dan distribusinya relatif lebih tersebar. Ya, ada yang keluar di Jawa Barat, Cirebon, keluar di Semarang, Jawa Tengah, ada yang sampai ke Surabaya, Jawa Timur. Kalau untuk arus balik ini nanti akan lebih pendek periodenya. Ya, 5 hari lah kira-kira ya, dari kemarin H1 sampai dengan H+5 itu di hari Minggu.
kami perkirakan kenaikannya puncaknya akan terjadi pada H+5 atau di hari Minggu. Nah, jadi memang kondisinya untuk arus balik ini akan lebih challenging karena periodenya lebih pendek, kemudian secara distribusi tujuan semuanya mengarah ke satu titik, yaitu kota Jakarta. Nah, Berarti terkait antisipasinya seperti apa Pak kalau melihat memang sudah mulai merangkak pelan-pelan ya meningkat volume kendaraannya ke arah Jakarta? betul. Oke, jadi yang pertama ya saya informasikan untuk arus balik ini ya. Kita udah nambah satu tambahan lajur dari 62 sampai dengan 50. Kurang lebih sekitar 12 kilo. Itu tadinya 3 lajur ditambahin 1 lajur. Jadi 4 lajur. Jadi udah nambah kapasitas. Kemudian untuk yang dari arah Purbalenyi ya, yang daerah Cipularang itu kita juga akan buka jalur jalan tol fungsional. Itu ruas Jakarta Cikampek Selatan yang masih proyek. Ya, jadi dari titik di kilometer 76 itu bisa kita keluar masuk ke Sadang, itu sampai dengan Kutanegara, itu 8,5 kilo, itu lewat jalan tol fungsional ya, tapi memang harus diantisipasi sesudah itu ngikutin jalan arteri 15 kilo sebelum masuk lagi di Karawang Timur ya, di jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, itu 2 ya untuk yang nanti arus balik. Dan juga yang lebih penting, kita sudah menghitung jasa marga ya, berapa sebenarnya kebutuhan kapasitas yang ada dibandingkan dengan volume lalu lintas yang akan sangat luar biasa tahun ini ya. Nah, kuncinya adalah tentu rekayasa lalu lintas ya. Kami informasikan kembali ini adalah diskresi kepolisian. Namun yang berbeda daripada saat arus mudik, rekayasa lalin saat ini kita akan setelah koordinasi dengan kepolisian ya, kita akan memperlakukan berdasarkan parameter yang sudah terukur. Maksud saya terukur gini, jika suatu luas ya itu sudah mencapai angka tertentu, itu menjadi suatu persyaratan untuk masuk ke one way. Saya berikan contoh, Kali Kangkung ya. Begitu kapasitas sudah 60% itu akan kita lakukan one way. Ya, sekali lagi ini diskresi kepolisian, tapi kita menghitungnya seperti itu. Jadi saya kasih contoh kalau Kali Kangkung 6.000. Kalau udah sampai 6.000 di Kali Kangkung itu one way. Mohon maaf, bukan 6.000, 3.500 ya, itu di Kali Kangkung. Kemudian selanjutnya di Palimanan. Kalau di Palimanan udah 4.000, itu juga akan dilakukan one way. Atau di Cikatama di sini. Kalau Cikatama ditambah Kalitama itu sudah 6.000, itu juga akan dilakukan one way. Jadi memang sekarang angka-angkanya sudah relatif terukur dan lebih pasti ya. Nah, memang kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk melengkapi informasi ini sebelum mereka melakukan perjalanan. Nah, kita bisa lihat saat ini bahwa memang sudah ada peningkatan. Tadi sudah disampaikan oleh Triksi ya, untuk lalin shift 1 saja sudah naik 120% dari Cikampek Utama ya, tapi kelihatannya kontraflow ya yang dari 747 ini masih cukup. Dan juga kita lihat di Kali Kangkung, kita lihat di Palimanan, kita lihat Cikatama ternyata belum mencapai angka tadi. Jadi memang one way-nya belum kita lakukan. Nah, yang menarik kami sebenarnya dari tadi sudah menyiapkan dari 70 ke 47 untuk one way. Nah, kami perkirakan bahwa menjelang petang, mulai petang itu nanti lalinya akan terus naik. Sehingga nanti one way ini sudah siap, kan kita butuh clearance 2 jam. Sehingga akan dilaksanakan. Tapi nampaknya sekarang ke sini masih agak malah nurun. Jadi kelihatannya masih banyak yang belum berangkat nih, gitu ya. Hitungan kami masih sekitar 1,5 juta kendaraan yang belum balik. Kami harap ini bisa segera balik sebelum puncak arus balik hari Minggu tanggal 8. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Heru untuk waktu dan informasinya. Ya, Ihsan, tadi diimbau juga untuk pemudik bahwa untuk melakukan arus balik sebelum puncak arus mudik. Lalu kemudian juga terkait rekayasa lalu lintas ditekankan lagi sifatnya situasional, baik waktu maupun juga lokasi. Jadi diimbau kembali lagi kepada masyarakat untuk melakukan pembaruan data terlebih dahulu atau mencari tahu terlebih dahulu apa saja perubahan yang sedang terjadi di jalan tol sebelum melakukan perjalanan terutama arus balik menuju ke Jakarta. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Valencia Triksi melaporkan kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Terima kasih Triksi.